Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Febrianti dan rekan saya Dimas Mutiara Aziza. Di sini kami akan menjelaskan materi yang mengenai service quality atau kualitas pelayanan. Apa itu kualitas pelayanan? Kualitas pelayanan merupakan hal yang wajib diterapkan bagi pelaku bisnis ataupun pengusaha agar usahanya mampu menarik perhatian calon konsumen. Kualitas pelayanan itu sendiri dapat diartikan sebagai upaya memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen dengan menggunakan bahasa atau komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam aktivitas pelayanan servis. Pahami yang baik antara penyedia layanan dan pelanggan dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Prinsip dan strategi untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam aktivitas pelayanan. Yang pertama, pahami kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini, mulailah dengan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan dengan aktif untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar mereka inginkan dari layanan tersebut. Terus yang kedua, jelas dan sederhana. Kita harus menggunakan bahasa yang jelas, hindari menggunakan jargon teknis yang mungkin tidak dimengerti oleh pelanggan. Komunikasikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Terus yang ketiga, berikan informasi yang relevan. Fokus pada informasi yang paling relevan untuk pelanggan. Hindari memberikan terlalu banyak informasi yang mungkin membingungkan atau tidak diperlukan. Terus yang keempat, buat pengalaman interaktif. Dalam hal ini, aktif melibatkan pelanggan dalam proses komunikasi. Buatlah pengalaman interaktif seperti ajukan pertanyaan dan berikan peluang kepada pelanggan untuk memberikan masukan atau klarifikasi. Terus dilanjutkan nomor 5, tunjukkan empati. Tunjukkan empati terhadap pelanggan. Pahami dan hargai perasaan mereka. Ini menciptakan hubungan yang lebih baik dan membangun kepercayaan. Terus yang keenam, responsif terhadap pertanyaan dan keluhan. Tanggapan dan pertanyaan pelanggan dengan cepat dan dengan jawaban yang memadai. Jika ada keluhan, tanggapi dengan penuh perhatian dan upaya untuk memecahkan masalah. Terus yang ketujuh, gunakan berbagai saluran komunikasi. Sesuaikan saluran komunikasi dengan referensi pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin lebih suka komunikasi melalui email, sementara yang lain mungkin lebih memilih panggilan telepon atau obrolan secara langsung. Terus yang ke-8, berikan instruksi yang jelas. Jika diperlukan, berikan instruksi dengan jelas. Pastikan pelanggan memahami langkah-langkah yang perlu mereka ambil atau proses yang akan dijalani. Terus yang ke-9, komunikasi dengan kejelasan jadwal. Jika layanan melibatkan waktu atau jadwal tertentu, komunikasikan dengan jelas dan pastikan bahwa pelanggan mengetahui waktu yang dibutuhkan atau waktu yang dijanjikan. Terus yang ke-10, berikan konfirmasi dan tindak lanjut. Setelah berkomunikasi dengan pelanggan, berikan informasi atau konfirmasi tertulis. Jika mungkin, berikan juga informasi tentang tindak lanjut yang akan dilakukan, termasuk cara menghubungi jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai pelayanan. Latih karyawan dalam keterampilan komunikasi. Pastikan bahwa karyawan yang terlibat dalam pelayanan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu dalam keterampilan berkomunikasi. Ini termasuk mendengarkan, bertanya dengan tepat dan komunikasi secara positif. Ke-12, evaluasi dan perbaikan. Dalam hal ini, lakukan evaluasi terhadap komunikasi dalam aktivitas pelayanan. Perhatikan umpan balik pelanggan dan identifikasi area di mana komunikasi dapat ditingkatkan. Terus, tips komunikasi efektif. Yang pertama, keterbukaan dan keterampilan mendengarkan, yaitu dengarkan dengan penuh perhatian dan kebutuhan dan pertanyaan pelanggan. Berikan umpan balik secara terbuka dan jujur. Yang kedua, bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang mudah dipahami itu sendiri, hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak mereka atau pelanggan pahami. Sampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kemampuan empati. Kemampuan empati itu sendiri, tunjukkan empati terhadap kebutuhan atau perasaan pelanggan dan berusaha untuk memahami perspektif pelanggan dan menanggapi dengan empati. Terus yang keempat, klarifikasi dan konfirmasi. Pastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh penyedia layanan dipahami dengan jelas oleh pelanggan. Terus yang kelima, gunakan komunikasi nonverbal yang efektif.
Kontrol ekspresi wajah, gerak tubuh, dan kontak mata untuk menyampaikan kepercayaan dan keterbukaan. Terus yang keenam, responsif terhadap umpan balik. Dalam hal ini, sambut baik umpan balik dari pelanggan, baik itu positif maupun negatif. Yang ketujuh, jelaskan dengan rinci. Sampaikan informasi secara rinci dan lengkap, dan pastikan pelanggan memiliki pemahaman yang cukup sebelum melanjutkan atau mengambil tindakan tertentu. Yang kedelapan, kelola konflik dengan bijak. Dalam hal ini, jika ada konflik atau ketidakpuasan terhadap pelayanan, hadapi dengan tenang dan solutif. Temukan solusi bersama dengan pelanggan dan tunjukkan komitmen untuk memecahkan masalah. Yang kesembilan, manajemen waktu. Pertimbangkan kecepatan dan efisiensi dalam berkomunikasi, tetapi jangan sampai mengorbankan kualitas pemahaman. Yang ke-10, pelatihan karyawan. Dalam hal ini, latih karyawan dalam keterampilan komunikasi efektif. Berikan skenario latihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dalam situasi pelayanan. Itulah penyampaian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Yenika tadi, yaitu tujuan kualitas pelayanan. Tujuan kualitas pelayanan yaitu bisa menjadi sarana mempererat hubungan batin antara pengusaha dan konsumen. Saat harapan dan keinginan terpenuhi, konsumen akan merasa dihargai di tempat usaha tersebut. Konsumen merasa uang yang dibelanjakan sebanding dengan keinginan dan harapannya. Lalu, fungsi kualitas pelayanan itu sendiri untuk memberikan perasaan nyaman dan puas kepada konsumen. Dengan demikian, konsumen akan memiliki rasa bahagia saat melakukan kunjungan ke tempat usaha kedua, atau bahkan lebih. Hal ini berdampak positif terhadap citra usaha di mata masyarakat luas. Ukuran atau dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama, keandalan atau reliability. Reliability merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat, tanpa membuat kesalahan dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Yang kedua, daya tanggap atau responsiveness. Merupakan kesediaan dan kemampuan karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka dengan tanggap, serta memberikan pelayanan yang cepat saat menanggapi transaksi. Yang ketiga, jaminan atau asuransi. Merupakan perilaku para karyawan sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, serta mampu menciptakan rasa aman bagi para pelanggan. Yang keempat, yaitu perhatian atau attention. Attention merupakan perhatian yang diberikan perusahaan secara personal kepada pelanggannya dengan berusaha memahami masalah yang dihadapi oleh pelanggan, mengerti kebutuhan pelanggan, dan bertindak demi kepentingan pelanggan. Dan yang terakhir, bukti langsung atau tangible. Tangible merupakan bukti yang konkret dari kemampuan suatu perusahaan untuk menampilkan sisi terbaik kepada pelanggan. Cara mengukur kualitas pelayanan. Yang pertama, terbuka dengan masukan pelanggan. Di sini maksudnya, jika pelanggan memberikan respon positif atau negatif, kita harus menerimanya dengan baik. Yang kedua, rutin mengevaluasi kinerja usaha. Maksudnya yaitu perlunya evaluasi yang rutin untuk perbaikan dalam kinerja usaha perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan perusahaan, yaitu perusahaan melakukan peningkatan dalam pelayanan untuk kepuasan pelanggan. 3 contoh pelayanan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Yang pertama, kepuasan pelayanan CSAT, yaitu atau Customer Effort Score, yaitu metode ini lebih sering digunakan untuk mengukur transaksional. Yang kedua, kepuasan pelayanan CES atau Customer Satisfaction Score. Umumnya, metode ini lebih sering digunakan untuk usaha jasa. Contohnya, pelaku usaha yang menjalankan jual beli secara online, khususnya menggunakan website. Dari hasil penelusuran, ternyata kelambatan masuk ke situs web dapat mempengaruhi daya tarik dan mempengaruhi konversi. Yang ketiga, kepuasan pelayanan NPS atau Net Promoter Score. NPS itu sendiri adalah alat ukur yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada orang lain, sekedar untuk mengetahui seberapa sering dan seberapa puas pelanggan terhadap usaha.
yang dilakukan. Berikut merupakan contoh video kualitas pelayanan yang kami cantumkan pada PPT ini dan dapat diakses dari deskripsi pada link YouTube kami. Sekian materi dari kami ucapkan Terima kasih guys. Thank you for watching.